Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Group 1 and will present our group material about Law of the Teachers and Lecturers atau Undang-Undang tentang Guru dan Dosen. So, I am Situr Alima. Will explain about the first and second chapter of this law. Jadi, Undang-Undang tentang Guru dan Dosen diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 yang memuat 8 bab. Bab pertama, yakni ketentuan umum, membahas mengenai apa saja yang dimaksud dengan ke-21 poin, yakni poin yang pertama adalah guru. Yang dimaksud dengan guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Kemudian dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya, guru besar atau profesor yang selanjutnya disebut profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi. Kemudian profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Kemudian penyelenggara pendidikan adalah pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal. Kemudian satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan. Kemudian yang ketujuh, perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama adalah perjanjian tertulis antara guru atau dosen dengan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak dengan prinsip kesetaraan dan kesejawatan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang ke-8, pemutusan hubungan kerja atau pemberhentian kerja adalah pengakhiran perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama guru atau dosen karena suatu hal yang mengakibatkan hak dan kewajiban antara guru atau dosen dan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian, yang ke-9, kualifikasi akademik adalah ijazah tentang jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan. Yang ke-10 adalah kompetensi. Adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Ke-11, sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. Kemudian yang ke-12, sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Yang ke-13, organ profesi guru adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh guru untuk mengembangkan profesionalitas guru. Kemudian yang ke-14, lembaga pendidikan. Tenaga kependidikan adalah perguruan tinggi yang diberi tugas oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program pengadaan guru pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan atau pendidikan menengah, serta untuk menyelenggarakan dan mengembangkan ilmu kependidikan dan non-kependidikan. Kemudian yang ke-15, gaji adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen atas pekerjaannya dari penyelenggara atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang ke-16, penghasilan adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen dalam bentuk finansial sebagai imbalan melaksanakan tugas keprofesionalan yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi dan mencerminkan martabat guru atau dosen sebagai pendidik yang profesional. Yang ke-17 adalah daerah khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain. Yang ke-18, masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non-pemerintah yang mempunyai
Perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan. Yang ke-19, pemerintah adalah pemerintah pusat. Kemudian yang ke-20 adalah pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, atau pemerintah kota. Kemudian yang terakhir, poin yang terakhir yaitu 21, menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan nasional. Bab kedua membahas mengenai kedudukan, fungsi, dan tugas dari guru dan dosen, yakni pada pasal 2, ayat pertama, guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian, pengakuan kedudukan guru dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Pada pasal 3, ayat pertama, dosen mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian pengakuan kedudukan dosen sebagai tenaga profesional dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Pasal 4, kedudukan guru sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran dan berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Kemudian pasal kelima, kedudukan dosen sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran dosen sebagai agen pembelajaran, pengembang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta pengabdi kepada masyarakat, berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Pasal 6 yaitu disebutkan bahwa kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. The next material will presented by the other members. Nama saya Omar Jaya dari kelas PBIB dan saya akan menjelaskan mengenai bab 3 prinsip profesionalitas. Pada pasal 7 menjelaskan mengenai profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip. Beberapa prinsip tersebut adalah contohnya memiliki bakat, minat, panggilan jiwa dan idealisme, memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia, memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas, dan memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. Lalu, pemberdayaan profesi guru atau pemberdayaan profesi dosen diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif dan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa, dan kode etik profesi. Lalu kita lanjut ke bab 4 mengenai guru. Pada bagian kedua, terdapat hak dan kewajiban. Pasal 14 menjelaskan mengenai hak guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Contohnya, memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Kedua, mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Ketiga, memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual. Keempat, memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi. Kelima, memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan. Keenam, memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan penghargaan dan atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan. Lalu, pada pasal 29, pada bagian keempat pasal 29 menjelaskan bahwa guru yang bertugas di daerah khusus memperoleh hak yang meliputi kenaikan pangkat rutin secara otomatis, kenaikan pangkat istimewa sebanyak 1 kali, dan perlindungan dalam pelaksanaan tugas. Guru yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerah wajib menandatangani pernyataan kesanggupan untuk ditugaskan di daerah khusus paling sedikit selama 2 tahun.
Guru yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerah yang telah bertugas selama 2 tahun atau lebih di daerah khusus berhak pindah tugas setelah tersedia guru pengganti. Dalam hal terjadi kekosongan guru, pemerintah atau pemerintah daerah wajib menyediakan guru pengganti untuk menjamin keberlanjutan proses pembelajaran pada satuan pendidikan yang bersangkutan. Dan yang terakhir yaitu ketentuan lebih lanjut mengenai guru yang bertugas di daerah khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 diatur dengan peraturan pemerintah. Lalu pada bagian kelima pasal 35 menjelaskan mengenai beban kerja guru atau tugas. Terdapat 3, yaitu yang pertama, beban kerja guru mencakup kegiatan pokok, yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan. Yang kedua yaitu beban kerja guru sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah sekurang-kurangnya 24 jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 jam tatap muka dalam 1 minggu. Dan yang terakhir yaitu ketentuan lebih lanjut mengenai beban kerja guru sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 diatur dengan peraturan pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Asmi and I'm going to explain the next chapter, which is chapter 5. Jadi, Undang-Undang RI nomor 14 tahun 2005 bab kelima yaitu dosen. Di mana bagian 1 itu berisikan tentang kualifikasi, kompetensi, sertifikasi, dan jabatan akademik. Adapun bab kelima ini dimulai pada pasal 45 yang berbunyi dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Adapun pada pasal berikutnya, yaitu pasal 46 dan 47 masih berisikan tentang kualifikasi seorang dosen. Lalu pada pasal selanjutnya, yaitu pasal 48 ayat 1 berbunyi, status dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap. Adapun yang dimaksud dengan dosen tetap yaitu dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu. Sedangkan dosen tidak tetap yaitu dosen yang bekerja paruh waktu yang bersatu sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu. Selanjutnya pasal 49 ayat 2 yang berbunyi, profesor memiliki kewajiban khusus menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarluaskan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat. Untuk penjelasan lebih lanjut tentang hak dan kewajiban, ini dijelaskan pada bagian kedua bab kelima tentang hak dan kewajiban seorang dosen. Jadi hak seorang dosen ini tercantum dalam pasal 51 ayat 1 yang berbunyi, dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berhak A. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial, B. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja, C. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual, D. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. E. memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. Serta F. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik. Dan G. terakhir, memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi atau organisasi profesi keilmuan. Pada pasal berikutnya, yaitu pasal 52, ini berisi tentang penghasilan. Lalu, pasal 53, 54, 55, dan 56 berisi tentang tunjangan. Selanjutnya ada pasal 58 yang berisikan tentang hak seorang dosen memperoleh jaminan sosial. Lalu pada pasal berikutnya, pasal 59 ini berkaitan dengan dosen yang berhak memperoleh dana dan fasilitas khusus dari pemerintah atau pemerintah daerah. Selanjutnya, kewajiban seorang dosen yang diatur dalam pasal 60. Pasal 60 ini berbunyi, dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban A. melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, B. merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran.
Lalu C, meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. D, bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosioekonomi peserta didik dalam pembelajaran. E, menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika. Dan F, memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Berikutnya ini bagian ketiga dalam bab kelima, berisikan 2 pasal, yaitu pasal 61 dan 62 yang berkaitan dengan wajib kerja dan ikatan dinas. Lalu pada bagian keempat, tentang pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian, di mana pasal 63, 64, 65 berisikan tentang pengangkatan, pasal 66 tentang pemindahan, dan pasal 67, 68 tentang pemberhentian. Lalu pada bagian kelima, pembinaan dan pengembangan, terdiri dari 2 pasal, yaitu pasal 69 dan pasal 72. Berikutnya bagian ke-6 tentang penghargaan, juga terdiri dari 2 pasal, yaitu pasal 73 dan pasal 74. Lalu bagian ke-7 tentang perlindungan, terdiri dari pasal 75. Terakhir ada bagian ke-8 tentang cuti yang diatur dalam pasal 76. And then the next chapter, which is chapter 6, di mana bab kelima ini, sanksi, terdiri dari 3 pasal. Yang pertama itu pasal 77 ayat 1 yang berbunyi, guru yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerah yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun sanksi-sanksi tersebut terkandung dalam ayat berikutnya, yaitu ayat kedua yang berbunyi, sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa A. Teguran, B. Peringatan tertulis, C. Penundaan pemberian hak guru, D. Penurunan pangkat, E. Pemberhentian dengan hormat, atau F. Pemberhentian tidak dengan hormat. Next, pasal 78 ayat 1 ini berbunyi, dosen yang diangkat oleh pemerintah yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun sanksi yang diberikan kepada dosen ini hampir sama dengan sanksi yang diberikan kepada guru. And then the last one. Jadi pasal terakhir dalam bab ke-6 itu pasal 79 yang terdiri dari 2 ayat. Yaitu ayat pertama berbunyi, penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24, pasal 34, pasal 39, pasal 63 ayat 4, pasal 71, dan pasal 75 diberi sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun sanksi yang diberikan kepada penyelenggara pendidikan ini diatur pada ayat berikutnya, yaitu ayat kedua yang berbunyi, sanksi bagi penyelenggara pendidikan berupa A. Teguran, B. Peringatan tertulis, C. Perbatasan kegiatan penyelenggaraan satuan pendidikan, atau D. Pembekuan kegiatan penyelenggaraan satuan pendidikan. I think that's all from me. The next chapter will be explained by my groupmate. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, I'm Samuel Selompondaat and I'm from first group. I'm gonna explain about lecturer and teacher incumbency. Hak dan kewajiban guru dan dosen. Hak guru termuat dalam pasal 14. Pertama, memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Kedua, mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Ketiga, memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual. Keempat, memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi. Kelima, memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan. Keenam, memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan.
Ketujuh, memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas. Kedelapan, memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi. Kesembilan, memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan. Kesepuluh, memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi. Kesebelas, memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya. Lanjut. Setelah hak, maka saya akan memaparkan tentang kewajiban guru. Kewajiban guru termuat dalam pasal 20. Pertama, merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Kedua, meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Ketiga, bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, ras, fisik tertentu, agama, atau latar keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran. Keempat, menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika. Kelima, memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Hak dosen termuat dalam pasal 51. Pertama, memperoleh penghasilan di atas kebutuhan minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Kedua, mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Ketiga, memperoleh perlindungan dan melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual. Keempat, memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kelima, memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. Keenam, memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik. Ketujuh, memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi, organisasi keilmuan. Kewajiban dosen termuat dalam pasal 51. Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban pertama, melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kedua, merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Ketiga, meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan, sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Keempat, bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar perlindungan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran. Kelima, menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika. Kelima, memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, minimal memiliki 4 kompetensi, yakni pertama, kompetensi pedagogik, kedua, kompetensi kepribadian, ketiga, kompetensi sosial, keempat, kompetensi profesional. Sekian atas pembahasan saya. Terima kasih. So that was our group presentation. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.